Halo, selamat siang semuanya. Halo Sobat Ngobrol Pemerintahan. Ya, kembali lagi di podcast yang selalu menyajikan analisis dalam seputar politik dan pemerintahan di Indonesia. Ya, episode kali ini kita coba akan angkat atau akan bahas terkait hasil quick count gitu ya, Pilkada 2024, utamanya di 10 provinsi yang cukup strategis. Dan 10 provinsi ini juga, kalau teman-teman saksikan di podcast sebelumnya, dari tim dari Ngobrol Pemerintahan mencoba menganalisis prediksi 10 provinsi potensi kemenangan masing-masing calon gitu ya, melihat dari sisi elektabilitas, popularitas, serta dukungan-dukungan logistik. Dan surprisingly dan sangat mengejutkan juga, dari 10 provinsi yang diprediksi win rate-nya 100%, semuanya benar. Ya, ini give applause juga buat tim Ngobrol Pemerintahan gitu ya. Apa yang sudah dianalisis sebelumnya akhirnya begitu terjadi juga gitu ya. Ini tapi sekali lagi ini masih data sementara gitu ya, data sementara quick count, sambil menunggu hasil finalnya dari KPU gitu ya. Tapi ya cukup signifikan dan cukup menarik, dari 10 provinsi yang diprediksi 10-nya sesuai dengan prediksi yang ditargetkan gitu ya. Nah, siapa saja itu? Pertama dari Sumatera Utara gitu ya. Dari sebelumnya ya memang sih kalau ini sih memang mungkin agak sedikit gampang ditebak gitu ya, karena kan emang di sini kualitas atau dari sisi elektabilitas dari Bapak Bobi Nasution ini cukup tinggi juga gitu ya di Sumatera Utara. Bahkan kalau dari data kami ada 61% di Bobi Nasution dan 30% di petahana ya Bapak Edi Rahmayadi. Ya setidaknya mungkin analisisnya adalah keunggulan Bobi Nasution ini didukung karena keberhasilannya membangun citra pemimpin yang muda dan inovatif lah gitu ya, khususnya di Medan. Namun tantangannya ada di Bapak Edi Rahmayadi gitu ya, yang mendapatkan dukungan yang ibarat kata mungkin ada yang tidak puas dengan kepemimpinan Bapak Edi Rahmayadi pada periode sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya ada di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ini cukup signifikan juga angka dari Bapak Mahyildi dan Fasko gitu ya. Kalau dari data LSI 77% gitu ya, mengungguli Bapak Epyardi dan Ekos di 22% gitu ya. Ya, Mahyildi dan Fasko ini jelas ya memanfaatkan koneksi emosional dengan pemilih Minangkabau serta visi berbasis pembangunan lokal gitu ya. Jadi cukup menarik juga nih di Sumatera Barat. Selanjutnya ini yang paling menarik adalah yang terjadi di DKI Jakarta. Pertama, dari angkanya Ridwan Kamil, Suswono yang awalnya diunggulkan ini ada di angka 39%, Pramono Ranu ada di 50% sekian-sekian, dan ada Pak Darmakun di 10%. Yang pertama, yang kedua, surprisingly Bapak Darmakun yang lahir dari independen ini dengan mencapai angka 10% ini sangat hebat sih. Tapi ya ini juga mungkin bisa didorong dari mungkin kekecewaan gitu ya, kekecewaan warga Jakarta yang mungkin tidak mempunyai tidak mempunyai pilihan lain gitu ya. Ya wes saya sekaligus coblos Darmakun aja deh gitu. Nah, ini cukup menarik karena angkanya di 10% gitu ya. Terus yang kedua juga yang menariknya mungkin faktor pendukung gitu ya. Dari analisis dari tim Ngobrol Pemerintahan ya, dukungan ke Pram dan Rano ini ya di menit-menit akhir kan didukung sama Bapak Anies juga gitu ya. Sedangkan sebelumnya udah didukung sama Bapak Ahok. Ini tuh ibarat kata endorse Ahok dan Anies ini tuh bagaikan air dan api gitu ya di Jakarta, tapi bersatu karena politik. Nah, itulah menariknya di politik gitu ya. Jawa Barat ini juga tertebak gitu ya dari elektabilitas yang cukup tinggi dari Bapak Deddy Mulyadi gitu ya, dibandingkan 3 pasangan yang lain gitu. Tapi ya sekali lagi Bapak Deddy Mulyadi ini kan dikenal sebagai tokoh nasionalis gitu ya, aktivis lingkungan dengan gaya yang belak-belakan, yang fokus pada isu pemberdayaan masyarakat pedesaan dan perlindungan sumber daya alam gitu. Dan ini di kekuatan yang cukup kuat gitu ya dari Bapak Deddy Mulyadi sama Erwan. Ya, congratulations gitu ya Bapak Deddy gitu.
Nah, yang menarik juga adalah di Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah ini tuh ibarat kata harga diri dari PDIP gitu ya, tapi akhirnya tumbang juga di kandang banteng gitu ya oleh Bapak Ahmad Lutfi Tachiasin ya. Andika Perkasa dengan 42 sekian persen, dan Bapak Ahmad Lutfi dan Tachiasin di angka sekitar 58% gitu ya. Ya, sekali lagi endorse dari mantan presiden dari Bapak Jokowi ini mungkin sedikit akan mengubah gitu ya. Dan bedanya dengan Jakarta karena pemilihnya udah heterogen dan mungkin udah ada pendewasaan dalam memilih atau dalam menentukan pilihan, sedangkan di Jateng ini kan masih homogen gitu ya. Jadi kayak ini bisa jadi faktor juga endorse dari Bapak Jokowi ini masih impactful di Jawa Tengah gitu ya. Ya terbukti dengan Ahmad Lutfi Tachiasin cukup meyakinkan juga dengan angka 58%. Sedangkan Bapak Andika Perkasa di 42%, padahal dari survei sebelumnya elektabilitas dari Bapak Andika ini cukup mengejar gitu ya, bahkan melewati dari elektabilitas dari Bapak Ahmad Lutfi Yasin yang cenderung stagnan di akhir survei elektabilitas gitu. Jawa Timur ya petahana yang cukup kuat gitu ya dari Ibu Hovifa dan Bapak Emil Dardak cukup meyakinkan di angka 58% ya. Ya sebagai petahana ya Hovifa membawa rekam jejak keberhasilan gitu ya selama memimpin Jawa Timur, sementara Emil dikenal sebagai pemimpin muda yang cukup inovatif gitu ya. Ya jaringan politik yang kuat, basis pendukung Nahdlatul Ulama yang kuat, serta pengalaman eksekutif gitu. Jadi memang sudah tertebak juga gitu ya, Hovifa dan Emil Dardak bisa menang gitu ya di Jawa Timur. Nyebrang ke sebelah ada Bali gitu ya, dari lembaga survei juga gitu ya. Ya Iwayan Koster sebagai petahana dengan Bapak Iman Giri 60% gitu ya, dengan De Gajah 40%. Nah ini juga mungkin agak berat juga buat De Gajah gitu ya, karena Iwayan Koster ini sebagai petahana, ya pasangan ini cukup kuat gitu ya, utamanya dari partai dukungan gitu ya, dari PDIP Perjuangan yang cukup solid dan basis kuat juga di Bali dari tahun ke tahun gitu ya. Ya Bapak Koster juga ya sebagai petahana yang membawa sejumlah program pembangunan dan termasuk revitalisasi pariwisata ya pasca pandemi di tahun-tahun sebelumnya, ini juga dianggap sukses dan mungkin ini jadi faktor pendukung juga untuk Bapak Iwayan Koster untuk mempertahankan kursinya gitu ya. Dan menariknya di Bali ini terakhir semalam Bapak De Gajah udah juga menyampaikan ucapan selamat gitu ya kepada Bapak Iwayan Koster, dan ya saya rasa juga ini adalah salah satu pendewasaan berdemokrasi gitu ya yang dilakukan sama Bapak De Gajah, walaupun memang hasil akhir atau hasil yang menentukan ini adalah hasil dari KPU gitu. Tapi ini adalah salah satu pendewasaan politik yang sangat menarik yang ada di Bali gitu ya, dari dua sosok pimpinan atau pemimpin yang ada di Bali lah gitu ya. NTB juga ini menarik banget ya. NTB ini tipis-tipis gitu ya, dari Ibu Siti Rohmi, Zulkifli Mansyah dan Bapak Lalu gitu ya. Dan akhirnya juga dimenangkan sama Bapak Iqbal dan Dinda gitu ya, di angka 42% sekian gitu ya. Jadi cukup menarik juga di NTB gitu. Nah NTB ini sebenarnya kalau dilihat sih memang dukungan partainya cukup gede juga ya, dari PAN, Gerindra, Golkar, P3, ya partai koalisi Kim Plus juga gitu ya, yang dimana juga Bapak Iqbal ini dikenal sebagai mantan diplomat dengan jaringan yang internasional gitu ya, yang cukup luas. Terakhir atau dua dari terakhir ada di Sulawesi Selatan dari Bapak Dhani Asad dan Bapak Andi Sudirman Fatmawati gitu ya. Andi Sudirman terpaut cukup signifikan angkanya, dia 63% dibanding Bapak Dhani Asad di 36% gitu ya. Ya pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati ini memiliki keunggulan ya dari segi pengalaman dan kesinambungan program. Namun ya pasangan Dhani Pomanto dan Asar ini yang membawa energi perubahan ya, yang berpotensi menarik kelompok pemilih muda gitu. Tapi ya terlihat juga ya dari hasil kemarin sesuai dengan prediksi Bapak Andi Sudirman dan Fatmawati
Fatmawati ini menang gitu ya. Sulawesi Barat atau yang terakhir dari Carta Politika, dari 4 calon unggul Bapak Suhardi Duka SDK gitu ya sama Salim S. Mengga. Ini menarik juga nih Sulawesi Barat. Informasi terakhir juga, anak dari Bapak SDK, Ibu Tina, yang notabene petahana Bupati Mamuju, dari hasil quick count-nya juga menang gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik di Sulawesi Barat. Tapi ya sekali lagi, Sulawesi Barat ini terkenal dengan politik kekeluargaan gitu ya. Jadi sesuatu hal yang menarik lah gitu ya, pasangan SDK ini gitu ya. Ya dengan pendekatan barunya juga ya, dengan narasi perubahan, terus strategi yang fokus pada reformasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan ini ternyata menjadi daya tarik juga gitu ya bagi pemilih untuk memilih Bapak SDK gitu. Baik ya, sekali lagi ini baru gambaran awalnya gitu ya. Mungkin nanti akan kita coba kulik, ada 3 provinsi yang akan coba kita deep dive dari analisis kemenangannya gitu ya, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, dan yang terakhir mungkin di Sumatera Utara atau di Sulawesi Selatan gitu ya, mungkin di podcast selanjutnya. Tapi sekali lagi, dari 10 provinsi yang udah kita prediksi sebelumnya, win rate-nya 100% gitu ya, tertebak sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan di awal gitu ya. Oke, mungkin dari hasil quick count ini ada beberapa hal yang perlu kita catat ya. Persaingan ketatnya di berbagai provinsi, terus potensi putaran kedua di DKI Jakarta, dan Jatim yang sangat berpotensi ya, isu lokal gitu ya. Tapi sekali lagi, alhamdulillahnya kemarin semuanya berjalan dengan lancar ya. Semoga sampai dengan di penetapannya juga tidak ada masalah gitu ya. Dan pilkada di tahun 2024, pilkada serentak pertama di Indonesia ini bisa mencatatkan sejarah yang baik gitu ya, terkait dunia perpolitikan atau dunia demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, itulah analisis dari quick count pilkada 2024 di 10 provinsi strategis gitu ya. Jangan lupa follow Ngobrol Pemerintahan untuk mendapatkan update terbaru serta diskusi mendalam lainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.